Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau mengundang kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu, masuk dalam relasi cinta antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami diajak masuk untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apa yang menjadi kehendak Yesus, kehendak Bapa bagi kami, supaya kami mewartakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi dunia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih, pada hari-hari ini kita akan diajak oleh Yesus untuk mendengarkan perumpamaan tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Ya, kemarin kita mendengarkan kerajaan surga itu seperti orang yang bekerja dari pagi sampai sore dengan gaji 1 dinar. Dan kita tidak boleh iri bahwa orang punya karunia, bakat, talenta dan apapun yang ada dalam diri kita. Kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, bukan dengan iri, bukan dengan cemburu, karena Tuhan Allah itu murah hati dan sangat murah hati. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Hari ini kerajaan Allah itu diumpamakan seperti perkawinan. Orang diundang untuk mengikuti perayaan perkawinan, tetapi ada banyak alasan untuk tidak mengikutinya, untuk tidak menghadirinya. Ya, ada alasan karena kesibukan, ya, karena berbagai macam alasan-alasan sehingga dia tidak tidak mau datang. Nah, karena marahnya maka sang raja yang mengundang itu mengatakan, pergilah ke pojok-pojok jalan dan undanglah mereka. Tapi ketika kemudian datanglah orang yang datang dalam pesta yang tidak memakai pakaian yang layak, maka sang tuan rumah atau raja itu juga marah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita seringkali tidak sadar bahwa Tuhan itu mengundang kita untuk suatu hadiah yang lebih besar. Ya. Sekali lagi, kita diundang oleh Tuhan untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, artinya begini, artinya Tuhan itu telah memberikan kepada kita anugerah kehidupan. Hidup kita itu adalah anugerah, apapun juga, entah kaya, entah miskin, entah apapun. Lihatlah tubuh kita, lihatlah seluruh diri kita, lihatlah apapun yang secara kasat mata ini bisa kita lihat, itu adalah anugerah. Jadi kita pertama-tama harus bersyukur dulu bahwa hidup itu adalah syukur, hidup itu adalah anugerah, hidup itu adalah pemberian Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebetulnya dengan diciptakan ini kita diajak untuk lebih dalam, ya, untuk lebih dalam untuk lebih dalam lagi mendapatkan apa yang lebih daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi jangan lupa bahwa Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada yang sekarang ini kita berikan. Apa itu? Kalau mau dikatakan jujur adalah surga. Kenapa bilang surga? Surga itu bukan hanya tempat, tetapi suatu suasana hidup dalam kebersatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita ditempatkan di suatu tempat yang sangat indah, sangat layak diberikan kepada kita. Dan kita tahu bagaimana surga itu sangat indah. Kita lihat dalam ketika Yesus menampakkan diri kepada ketiga murid bersama Musa dan Elia. Cahaya Yesus yang memancar bersama Musa yang datang ribuan tahun sebelumnya, bersama Elia juga ribuan tahun sebelumnya. Hidup mereka hidup. Mereka tidak mati, mereka hidup di hadirat Allah. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya yang kita itu mau diberikan anugerah, undangan untuk memasuki suatu misteri, suatu anugerah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah. Surga dengan segala kekayaan dan kelimpahannya. Orang tidak butuh matahari, orang yang tidak butuh listrik, tetapi semua nyata terang di hadapan Allah itu. Nah, surga itulah yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kita ketika kita sudah diciptakan itu. Ketika kita lahir itu sebetulnya surga itu sudah ditanamkan dalam diri kita, sudah ada, ya, dengan diberikan suara hati, dengan diberikan Roh Kudus ketika kita dibaptis. Jadi kita itu sudah menjadi anak Allah yang sudah adalah anak Allah, tetapi yang belum mencapai kesempurnaan. Itu yang kita sebut dengan eskatologi. Ya, jadi eskatologi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sudah ada dalam diri kita, tetapi belum mencapaikan kepenuhannya. Nah, itulah yang harus menjadi
tanggung jawab kita, menjadi usaha kita supaya kita mewujudkan kerajaan Allah dalam diri kita itu. Allah yang hidup itu menjadi Allah yang sungguh-sungguh bekerja, yang sungguh-sungguh hidup, menghidupi apa yang ada Allah dalam diri kita. Jadi saudaraku terkasih, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan mengundang kita dalam kehidupan ini? Bagaimana memang Tuhan mengundang kita dalam kehidupan? Nah, pertama yang harus kita lihat, pertama-tama sebagai orang Katolik, kita memiliki semua rahmat di dalam gereja itu, sakramen-sakramen, ya, sakramen baptis, penguatan, rekonsiliasi, sakramen tobat, sakramen ekaristi, ya, sakramen perkawinan, sakramen perminyakan, itu semua adalah sarana-sarana undangan untuk Tuhan datang kepada kita. Ketika kita diajak ikut serta dalam karya penebusan Kristus dalam seluruh sakramen ini, itu adalah undangan. Nah, jadi jangan hanya taken for granted. Jadi taken for granted ini bahaya kita sebagai orang Katolik adalah taken for granted. Seolah-olah itu ya sudah begitu saja gitu loh. Yang sudah harus kita terima, harus dengan sendirinya, tinggal tidak muncul suatu kesadaran yang dalam, tetapi sesuatu yang ya udah dijalankan aja tanpa banyak tanpa banyak kesadaran yang mendalam. Ya, jadi perhatikan. Kemudian kita lihat kita mempunyai sarana-sarana ketika kita ingat yaitu kitab suci. Ya, kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pegangan, sebagai panduan, sebagai cara untuk menghayati perjumpaan dengan Tuhan. Kita ingat ketika Lazarus dan orang kaya yang kemudian naik ke surga, Lazarus naik ke surga di bawah pangkuan Abraham, dan orang kaya itu, Abraham bilang begini, di dunia kamu sudah memiliki kitab, ya, sudah memiliki panduan supaya kamu bisa menghayati itu. Jadi sekali lagi sakramen, kitab suci, dan yang ketiga, yang ini seringkali kita lupakan, bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi salib, ketika kita menghadapi problem kehidupan yang bukannya sehari, 2 hari, 3 hari, tapi yang berkali-kali, berulang kali, terus-menerus terjadi pada diri kita. Kita lupa mengingatkan bahwa itu adalah undangan. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, itu adalah undangan kita untuk masuk di dalam pertobatan. Ya. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menjauh dari Tuhan, dosa akan masuk dalam diri kita dan membuat kita semakin menderita dalam hidup itu. Nah, maka seringkali dengan penderitaan itu kita justru diajak untuk tahu bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Ya, dan kita mengalami problem kehidupan macam-macam, entah sakit, ya, entah problem keluarga, entah perceraian, entah perselingkuhan, ya, apapun juga. Ya, nah itu semua sebetulnya undangan kita untuk sadar bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, seperti anak yang hilang itu, kita menderita, kita susah, kita tidak damai. Ya. Jadi coba perhatikan undangan kita untuk pertobatan, untuk tidak hanya karena kenapa penderitaan itu terjadi, kenapa problem itu terjadi, karena bisa saja jadi problem kehidupan salib itu terjadi dalam diri kita, tetapi bagaimana ego saya itu seringkali yang justru membuat saya terpaku, terikat, terbelenggu oleh penderitaan itu. Penderitaan masalah itu bisa saja bukan dari saya, tapi dari orang lain, tapi cara saya menghadapinya, kita bisa marah kepada Tuhan, kita bisa marah pada orang lain, kita bisa menyalahkan orang lain, dan seterusnya. Tapi sebetulnya itu adalah undangan, sekali lagi undangan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk sujud kepada Tuhan, untuk mohon ampun kepada Tuhan, apapun juga. Ya, sekali lagi untuk menyerah, untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Dan undangan itu, undangan pertobatan itu, undangan datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan itu undangan untuk bertobat, untuk memfokuskan diri bukan pada diri sendiri, tapi pada Tuhan. Ya. Nah itu yang ketiga. Keempat adalah satu hal lagi, bahwa dalam undangan itu bisa muncul terjadi di dalam hati kita masing-masing. Ketika kita tidak mengalami damai, ketika hati kita itu gelisah, hati kita cemas, ya, tidak puas dengan apa yang ada di sekitar kita. Meskipun mungkin kita punya apa saja, tapi tidak pernah dapat
memenuhi segala kebutuhan dasar di diri kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, ketika itu terjadi, sadarlah bahwa itu adalah undangan dari Tuhan. Ya. Karena kita lihat Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kerinduan hati kita akan yang ilahi nampak di dalam ketika kita merasakan, mengalami ketidakdamaian, kegelisahan, kecemasan. Kita mencari meaning of life. Ketika di zaman yang begitu melimpah ini dengan segala harta benda, dengan segala kenikmatan, dengan segala daya tarik dunia ini, yang membuat orang terpaku, terikat, lalu menjadi dangkal hidupnya hanya di permukaan. Tetapi hatinya kosong, hatinya rindu, hatinya haus, hatinya lapar, yang tidak bisa dijawab oleh apapun dan siapapun oleh selain dengan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, undangan Tuhan itu ada berbagai macam bentuk. Maka satu saya ulangi sekali lagi, yaitu dalam sakramen-sakramen yang kita miliki, sadari bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menjalankan, untuk lebih dalam, ya, sakramen-sakramen. Ya, kemudian kitab suci, kemudian problem kehidupan apapun juga. Dan yang keempat adalah kekosongan, ya, kekeringan, kehausan batin kita. Di Jakarta yang penuh dengan daya tarik yang indah, yang menarik, justru banyak orang kosong, banyak orang haus, banyak orang kesepian. Dan itu sebetulnya undangan Tuhan. Anda mau gak masuk ke dalam? Jujur kalau saya katakan, banyak orang tidak suka dan tidak mau. Undangan untuk masuk ke dalam, biarlah seperti ini. Ya terserah, itu pilihan hidup Anda. Tuhan datang berkali-kali kepada kita untuk lebih dalam, tetapi kita juga bisa saja mengabaikan hal tersebut. Ya, jadi ketika kita menghadapi problem kekeringan, ya, problem kekosongan, kerapuhan, itulah undangan yang paling besar. Tuhan mau datang kepada kita. Datanglah kepadaku, datanglah kepadaku, datanglah kepadaku. Dan Tuhan akan menjawabnya. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membuat Anda datang kepada Yesus. Mencari Yesus dengan penuh kerendahan hati, bersujud kepadanya, buka kitab suci, masuk dalam sakramen tobat, terutama kepada pastor, datang dan mohon ampun. Dan kalau dengan cara demikian, maka kita akan menjadi orang yang damai, tentram, bahagia. Dan surga sudah kita mulai sekarang di dunia ini. Dengan cara seperti itu kita menciptakan surga yang bukan nanti, tapi sekarang. Surga karena aku mengalami damai, relasi baik dengan orang-orang di sekitarku, dan melihat segala sesuatu sementara. Umur kita berapa? Tidak lebih dan tidak kurang, mungkin 70, mungkin 80. Lepas daripada itu penderitaan dan sulit. Semoga hati kita terbuka menerima dan melihat undangan Tuhan dalam diri kita. Amin. Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini, mereka yang mendengarkan firman sabda renungan ini dikuatkan dan diteguhkan supaya berani mengambil keputusan mengikuti Yesus, bersujud pada Yesus, menyembah Yesus, mendengarkan Yesus lewat kitab suci, lewat suara hati kita, lewat kekeringan dan pengalaman batin yang menyakitkan. Itu adalah tanda Engkau mengundang kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi mereka yang sakit, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.